Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Agustina dengan NIM 0211000121. Saya prodi manajemen. Saya mahasiswa STI SBI. Video ini dibuat guna memenuhi syarat untuk menempuh ujian setengah semester mata kuliah analisis bisnis digital. Di sini saya akan memaparkan materi tentang transportasi bisnis digital. Di sini saya akan memaparkan materi tentang transportasi bisnis digital. Transformasi bisnis digital merupakan perpindahan proses analog menjadi digital dengan memanfaatkan sebuah teknologi di dalam dunia digital dan lebih merujuk pada cara teknologi mengefeksionarkan bisnis dengan berbagai bidang teknologi. Dengan transformasi digital, perusahaan dapat meningkatkan laju perusahaan digital secara eksponensial. Pembisnis dapat membawa bisnis ke pasar yang lebih luas, seperti memberikan kemudahan akses melalui internal, sehingga memanfaatkan hal untuk meningkatkan produksi bisnis. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi bisnis digital, perubahan regulasi atau aturan dengan adanya perubahan pada lanskap atau persaingan, adanya pergeseran atau perubahan ke bentuk digital dari instruksi, adanya perubahan perilaku dan harapan konsumen, adanya penanaman akan manfaat teknologi digital. Adapun di sini sejarah transformasi bisnis digital. Transformasi bisnis digital sudah ada pada tahun 90-an dengan diperkenalkannya internet mainstream. Sejak itu, kemampuan untuk mengubah bentuk tradisional media seperti dokumen dan foto menjadi 1 dan 0 telah memudar di tengah pentingnya hal yang dibawa oleh teknologi digital kepada masyarakat. Adapun aspek-aspek dari transformasi bisnis digital. Yang pertama, manusia. Ya, Anda dan kita semua merupakan aspek pertama dalam transformasi digital, di mana keterampilan digital, daya digital, bahkan sampai struktur organisasi, bisnis pun semuanya diisi dan digerakkan oleh manusia. Bukankah robot? Itulah mengapa aspek ini begitu penting dan menjadi fondasi dasar transformasi bisnis digital. Yang kedua, teknologi. Dalam transformasi bisnis digital, manusia saja tidaklah bisa berdiri sendiri tanpa adanya teknologi. Yang mendukung peran teknologi di sini adalah lebih sebagai alat yang nantinya digunakan manusia untuk menjunjung, menemukan kebutuhan serta permintaan. Yang selanjutnya yaitu bisnis. Aspek terakhir yang tidak kalah penting adalah mengenai bisnis yang juga harus ditransformasikan. Hal penting dalam aspek bisnis ini dapat berupa model bisnis, proses bisnis, baik internal dan eksternal, manajemen, pelanggan, dan sebagainya. Familiar dengan perusahaan digital terbesar saat ini. Yang pertama, perusahaan Gudo adalah sebuah perusahaan teknologi yang menciptakan sebuah platform yang memberikan peluang kepada jutaan rakyat Indonesia untuk memiliki peluang usaha dengan menjadi seller jutaan produk dari berbagai merek atau brand. Yang kedua, Alibaba. Alibaba adalah sebuah perusahaan yang menawarkan bergabung gratis untuk menghubungi pemasok
verifikasi, mencari sumber mudah, pasar, B2B sebagai pilihan produk dari stok terverifikasi ini dan mendapatkan langsung pemantauan produksi. Yang selanjutnya adalah thrifting. Thrifting juga dikenal sebagai transaksi pulang pergi, didefinisikan oleh The Wall Street Journal sebagai bentuk barter yang melibatkan perusahaan aset yang tidak terpakai ke perusahaan lain. Selanjutnya, Airba mengoperasikan pasar online yang berfokus pada pengalaman jangka pendek. Perusahaan bertindak sebagai broker dan membebankan dari setiap pemesanan. Seiring berkembangnya kecanggihan teknologi, informasi, dan komunikasi di era digital telah menciptakan berbagai perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Dulunya kita harus keluar untuk berbelanja ke pasar, minimarket, toko. Dengan adanya bisnis digital sekarang belanja serba online, bisa lewat Shopee, Grab, TikTok, Tokopedia, Lazada. Rendahnya kesejahteraan lapangan pekerjaan karena sumber daya manusia atau SDM telah digantikan oleh teknologi digital. Adanya budaya malas gerak atau mager karena berpengaruh penggunaan teknologi digital. Contoh penerapan transformasi digital. Yang pertama, perubahan pangkalan ojek atau taksi tradisional menjadi Gojek dan Grab. Yang kedua, transaksi keuangan yang dulunya hanya bisa melalui ATM, kini dapat dilakukan melalui m-banking. Yang selanjutnya, transaksi toko atau pasar komersial kini dapat diakses melalui aplikasi. Dapat dari transformasi bisnis digital, yang pertama, terjadinya peningkatan perubahan bisnis maupun cara kerja. Dari tahun 2014 sampai 2015, perubahan ini bersifat positif. Yang selanjutnya, perubahan terjadi dalam bidang sosial, big data, mobilen, maupun pengelolaan penyimpanan. Indikator kesuksesan transformasi bisnis digital. Yang pertama, integrasi, akses, operasional, perubahan, otomatisasi, kecepatan. Tahap-tahap proses transportasi bisnis digital. Yang pertama, menetapkan tujuan dan strategi. Menetapkan tujuan produksi barang atau jasa secara spesifik menggunakan berbagai indikator seperti riset dan survei agar tujuan tersebut sesuai dengan keadaan sekitar dan kemampuan yang dimiliki. Kita juga perlu membuat strategi yang tidak hanya fokus pada cara pemasarannya, tapi bagaimana hasil barang atau jasa tersebut bisa berdampak di masa kini dan masa depan. Selain itu, strategi menentukan individu yang akan mengerjakan proses tersebut merupakan poin penting yang tidak boleh tertinggal melakukan proses produksi atau kegiatan operasional. Setelah mengantongi tujuan dan strategi, kamu bisa langsung menerapkan proses yang telah dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, dan jangan lupa untuk mengecek pembagian kerja dan standar pada barang dan jasa yang dihasilkan, melakukan evaluasi, analisis segala faktor keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi pada aktivitas tersebut. Analisis ini juga diperlukan agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kegagalan atau penghambatan produktivitas selanjutnya.
Adapun bahan dasar teknologi transportasi bisnis digital. Yang pertama keamanan internet, yang kedua jaringan internet, yang ketiga data internet, yang keempat infrastruktur internet, yang kelima perangkat internet. Latar belakang terjadinya transportasi bisnis digital. Yang pertama, bisnis berkembang sangat pesat. Yang kedua, kebutuhan dan keinginan manusia terus bertambah. Kemudahan dan kecepatan dalam berbagai hal menjadi keharusan. Teknologi berkembang sangat cepat. Yang selanjutnya, stabilitas, keamanan, integritas, dan kesediaan informasi non-stop.